Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan hambatan total dari resistor-resistor yang dipasang seri maupun paralel. Resistor dikatakan dipasang seri apabila resistor tersebut dihubungkan tanpa memiliki percabangan. Sehingga ketika dihubungkan dengan sumber arus, di sini sumber arus, maka arus yang keluar dari sumber ini akan melewati setiap hambatan. Kalau katakanlah ini R1, terus ini R2, R3, kamu bisa lihat arus yang mengalir itu tidak ada cabang, sehingga kuat arus yang melalui hambatan pertama itu sama nilainya dengan kuat arus yang melalui hambatan kedua, nanti sama juga dengan kuat arus yang melalui hambatan ketiga, dan akan sama dengan kuat arus utama yang keluar dari sumber tegangan. Kalaupun kamu lakukan ini, bisa kamu buktikan apabila dalam percobaan rangkaian listrik kamu pasang ampermeter di yang keluar dari sumber tegangan, kemudian di setiap kawat hambatan ini, maka kuat arusnya pada ampermeter tersebut juga akan memperlihatkan hasil yang sama. Jadi prinsip rangkaian seri yang pertama adalah I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kuat arus yang mengalir melalui rangkaian seri akan bernilai sama. Yang pertama ya. Terus prinsip yang kedua, tegangan pada masing-masing resistor sebanding dengan hambatan resistor. Jadi kalau hambatannya besar, maka tegangannya juga besar. V1 jika dibandingkan dengan V2 sama nilainya dengan R1 dibandingkan dengan R2. Yang ketiga, apabila kamu pasang di sini voltmeter, yaitu alat ukur tegangan, di sini di setiap hambatan, di kaki-kaki hambatan ini, maka akan didapatkan tegangan yang diberikan pada rangkaian seri sama dengan jumlah tegangan semuanya. Jumlah tegangan V1, V2, dan V3 ini. Tegangan seri namanya tegangan total. Maka prinsip yang ketiganya adalah V-nya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Oke, nah ini 3 prinsip dari rangkaian seri. Dengan mensubstitusikan prinsip dari rangkaian seri ini, maka kamu akan mendapatkan, kita mulai dari sini, kalau kita masukkan persamaan hukum ohmnya, kan V total tentu I dikali dengan R seri sama dengan, ini V total ya, kalau sama dengan, kalau V1 I1 dikali R1 ditambah V2 I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R3. Ini Ibu lanjutkan ya, persamaan ketiga. Kembali ke persamaan pertama tadi, bahwa I-nya sama, maka kita bisa coret I-nya. Berhubung nilai I-nya sama. I sama, coret. Atau kalau kamu nggak mau coret, bisa dikeluarkan misalnya. I dikali R seri sama dengan, karena sama ya, berarti I aja. I kali R1 tambah R2 tambah R3. Sehingga didapatkan akhirnya
pada rangkaian seri didapatkan hambatan seri adalah hambatan pertama ditambah hambatan kedua ditambah dengan hambatan ketiga. Kita lanjutkan susunan resistor yang kedua, yaitu susunan paralel dari resistor. Resistor dikatakan disusun secara paralel apabila masing-masing kedua ujung resistor itu saling dipertemukan. Nah, kayak gini. Nih ya. Nih. Ini kita namakan R1, R2, R3. Jadi, adapun prinsip dari rangkaian paralel, potensial listrik di sini, tegangan di setiap kaki-kaki resistor, maka lalu diukur lagi nilai tegangan totalnya, maka didapatkan bahwa V-nya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah apabila diukur kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan, katakanlah ini I1, terus ini I2, kemudian yang terakhir I3, lalu dia akan berasal dari sumber tegangan yang sama kan, misalkan kita hubungkan rangkaiannya dengan sumber tegangan ini di sini. Lalu diukur kuat arus yang mengalir di sini, kuat arus utama, maka didapatkan I totalnya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Prinsip yang ketiganya adalah bahwa kuat arus yang melalui tiap resistor berbanding terbalik dengan hambatan resistor. Jadi I1 dibanding dengan I2, terus ada I3 di sini. Ini iya. Maka nilainya sama dengan per R1 banding 1/R2 banding 1/R3. Ini bersesuaian dengan hukum Ohm, yaitu perbandingan tegangan dengan kuat arus itu nilainya konstan, itu R. Jadi R dengan I-nya berbanding terbalik. Kalau kita apakan persamaan ini, bahwa I itu V per R paralel sama dengan kalau I1 kan V1 per R1 ditambah I2 V2 per R2 ditambah kalau I3 kan V3 per R3, pakai ini ya, persamaan pada hukum Ohm. Berhubung V-nya sama dari persamaan pertama, maka didapatkanlah hambatan paralel itu persamaannya 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Ini ya, prinsip susunan paralel. Tentukan hambatan listrik antara titik A dan B. Pertanyaannya, hambatan listrik antara titik A dan B. Jadi kalau titik A dan B ini kita hubungkan dengan sumber tegangan, kamu bisa melihat bahwa arus yang mengalir itu terputus sampai di rangkaian D dan C. Maka dalam hal ini, rangkaian D dan C boleh kita buang. Ini dibuang aja ya. Jadinya nggak ada. Karena kan kuat arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian yang tertutup. Jadi kalau seandainya pun nanti misalkan katakanlah arus mengalir sampai di sini bercabang, nah di sini kan rangkaiannya terputus, jadi tidak terpakai. Jadi yang terpakai hanya sampai ini.
nggak ada yang 3 ohmnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kamu lihat mana rangkaian yang seri, kemudian yang paralel. Ibu lingkar ya. Jadi perhatikan ini, mulai dari 3 ohm yang pertama, terus 3 ohm kedua, 6 ohm, 3 ohm. Ini seri ya. Rangkaiannya seri, maka kita cari sesuai dengan teori tadi bahwa rangkaian seri itu dijumlahkan saja nilai hambatannya. R seri 1, Ibu kasih nama R seri 1 sama dengan, dilihat 3 ohm tambah 3 ohm tambah 6 tambah 3, 3 tambah 3 tambah 6 tambah 3 tambah 3 sama dengan 18 ohm. Rangkaian ini bisa kita sederhanakan menjadi Nah, coba dilihat R seri 1 itu 18 ohm, jadi ini dia. Kemudian kita lingkar lagi, 9 ohm dengan 18 ohm kan paralel. Maka kita sebut, karena paralel kayaknya hanya ini, 1 per R paralel sama dengan, tadi sudah dijelaskan juga ini ya. Ini susunan paralel kayak gini ya persamaannya, 1 per R paralel sama dengan 1 per 1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. 1 per 9 ditambah 1 per 18. Sama dengan, samakan penyebutnya. Ini 2 per 18, 1 per 18 sama dengan 3 per 18. Ingat, di masih 1 per paralel. Maka R paralelnya adalah 18 per 3 sama dengan 6 ohm. Oke. Pada akhirnya gambar ini akan menjadi ini 3 ohm. Terus yang paralel 2 buah itu udah jadi 6 ohm. Kemudian 3 ohm. Ini B-nya. Ya. Ini 6 ohm jadinya. Yang 9 ohm dan 18 ohm. Kamu bisa lihat bahwa dari A sampai ke B itu semuanya seri kan? Kan tidak ada percabangan arus. 3 ohm ke 6 tidak ada percabangan. Langsung aja arusnya hanya 1, berarti dia seri. Sehingga kita dapatkan R seri, R terakhirnya R seri 2, R seri 1 sama dengan 3 ohm tambah 6 ohm ditambah dengan di bawahnya 3 ohm. Sama dengan 12 ohm. Inilah jawaban dari soal tadi. Biar lebih mahir, kamu mungkin bisa nanti coba-coba sendiri. Seperti pertanyaannya kan tadi, tentukan hambatan antara listrik titik A dan B. Kamu coba-coba ukur, cari nilai hambatan total apabila di antara titik C dan D. Demikian saja, semoga mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.